semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, sampurasun semuanya. Salam sehat juga, semoga kita selalu dalam keadaan sehat di tengah pandemi COVID-19 ya. Dan PPKM yang diperpanjang juga dengan PPKM yang diperpanjang, semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Semoga iman dan imun kita tetap terjaga. Dan untuk teman-teman jangan lupa juga untuk menerapkan protokol kesehatan ya teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman belum vaksin, ayo kita vaksin, sukseskan program pemerintah untuk menekan angka penularan COVID-19. Oke teman-teman, malam minggu dan di masa PPKM seperti sekarang ini, kita bakalan sharing bersama tokoh publik yang luar biasa, yang super menginspirasi kita semua gitu, yaitu Kak Deddy Kusnandar. Seperti yang kita ketahui ya, beliau adalah salah satu pemain Persib dan seorang public figure yang cukup menginspirasi kita semua, generasi muda khususnya ya, dalam mencapai karirnya hingga di titik ini. Nah, untuk teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan teman-teman tinggal cantumkan di kolom Q&A. Nanti insya Allah bakal aku bacain ke Kak Deddy. Dan beberapa pertanyaan kemarin yang udah dibuka juga aku bakalan tanyain langsung ke Kak Deddy. Jadi semoga malam ini kita bakalan dapetin banyak inspirasi, banyak hal positif, kebaikan-kebaikan yang emang di-sharingkan sama narasumber kita malam hari ini. Oke, langsung aja aku invite Kak Deddy ya teman-teman. Halo Kak, Assalamualaikum. Oke, jelas ya Kak suara aku? Oke, jelas ya Kak ya? Apa kabar Kak nih? Lagi di mana nih Kak? Lagi di rumah aja. Oke. Kurang jelas Kak, maaf suara Kakak. Kecil, suara kakaknya kecil deh. Kenapa ya? Coba tes lagi. Maaf ya teman-teman, biasa kalau lagi live ini kayak gini pasti ada gangguan. Halo? Nah, ini jelas Kak, jelas. Oh, Oke. ya udah nggak usah pakai ini ya. Iya, kayaknya pengaruh HP ya. Oke Ya, Kak, gimana Kak kabarnya, sehat? alhamdulillah sehat Pangestu. Maha sebaliknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga Kak. Sebelumnya Ya, makasih banyak ya Kak udah nyempetin waktunya. Mungkin Kak jadi juga banyak kegiatan, banyak aktivitas, tapi nyempetin waktunya untuk tetap sharing hal positif sama teman-teman yang hadir malam ini. Karena kan ya, seperti yang kita ketahui ya Kang, PPKM tuh kan diperpanjang terus semenjak adanya pandemi, kayaknya tuh imun kita tuh dan imun kita tuh makin harus terjaga, tapi kita juga harus tetap berpikir positif, harus tetap produktif apalagi ya Kak. Jadi ya betul. semoga sharing Kakak hari ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi nih untuk teman-teman yang hadir hari ini gitu Ya, Kak. mudah-mudahan kita Iya, sharing aja, kita saling berbagi aja. iya Kak. Anyway, Kakak sibuk apa aja nih Sibuk sekarang? Kesibukan karena Kakak apa aja? sekarang sibuk ya, pasti kalau disebut latihan ya tetap kita latihan, tetap kan ada online, latihan tetap harus dijaga kan. Iya. Sambil menunggu keputusan liga berjalan lagi dan sambil mengisi waktu luang di rumah ini, ya alhamdulillah saya sekarang tuh lagi belajar lah kita, daripada diem dari tadi kata Kiki bilang biar imun meningkat kan, jadi Iya. lakukanlah hal-hal positif seperti ya belajar berbisnis, belajar sesuatu yang hal baru. Jadi itu yang dilakukan yang sebelum-sebelumnya nggak dilakuin lah di waktu-waktu yang kita kesibukan bertanding, berlatih, karena sekarang banyak waktu di rumah, harus memutar otak biar imunnya tetap terjaga dan dompet juga tetap terjaga. Jadi harus kita Iya, memutar benar. otak. Ya, setuju. Berarti tetap ada kegiatan ya Kak. Ya Nah, itu. oke.
Nah, Kak, kan pandemi COVID itu panjang banget ya. Kita udah masuk ke tahun kedua gitu ya, dari Maret 2020 nih. Pastinya kan banyak kebijakan-kebijakan khususnya untuk Persib itu sendiri kan Kakak sekarang di Persib gitu. Hmm. Banyak kebijakan yang mungkin yang tadinya harus bertanding tiba-tiba harus ditunda. Terus yang tadinya harus latihan secara langsung terpaksa harus ditunda atau ada beberapa prokes yang harus diterapkan juga gitu. Nah, Ya. sebenarnya kebijakan apa nih yang dari manajemen Persib yang terapkan untuk para pemain, dan mungkin kakak juga ada hal-hal yang emang mungkin membuat kakak juga harusnya kan ini harusnya kita bertanding nih bulan ini tiba-tiba enggak, ya cukup mengecewakan lah. Nah, gimana sih kakak menanggapi itu semua gitu? Ya pasti ini curhatan semua pemain sepak bola di Indonesia Ya, lah. Saya pribadi ini mewakili semuanya dengan kebijakan seperti ini pasti bilang kecewa lah kecewa. Tapi ya kita harus bagaimana di situasi seperti ini pandemi kita lebih mentingkan kesehatan satu, terus kebijakan pemerintah kita harus mensupport juga kan. Walaupun kita nggak nerima tapi kita harus terima dengan kebijakan seperti ini yang emang kalau disebut yang setiap apa kalau biasa rutinitas yang hampir 2 tahun ini rutinitas yang setiap minggu setiap hari kita bertanding berlatih pergi keluar kota pergi naik pesawat semua sekarang hal itu hampir 180 derajat hampir ya nggak dilakuin lah itu kita banyak di rumah banyak kita menonton televisi apalagi dengan kita kemarin menonton televisi pertandingan-pertandingan di luar Indonesia kita semakin gimana ya kalau bahasa Sunda semakin iri lah iya semakin betul. iri kita melihat kok mereka bisa kok kita belum bisa kita apalagi kita sama di saat pandemi ini tapi ya itu makanya ya mumpung di sini lagi live juga kita saya setelah mengetahui cepat mereka itu ternyata sudah divaksin jadi saya mengajak juga di sini cepat divaksin supaya Betul. efek dominonya kita ke semua keseluruhan kita sepak bola berjalan dan terus liga berjalan dan efek domino kita pengusaha-pengusaha juga bisa berjalan hal-hal yang kecil itu bisa meliputi semua hal-hal yang itu jadi saya mumpung di sini mengajak semua warga cepat divaksin karena uh, vaksin itu bisa mempercepat ini pandemi ini. Iya, benar-benar banget, Kang. Benar tuh teman-teman diajakin untuk kita ayo segera vaksin yang belum vaksin, karena ini kan strategi pemerintah untuk menekan angka COVID-19 gitu, agar kita juga bisa beraktivitas, berkegiatan gitu, dan kasusnya cepat menurun kayak gitu. Ya, Oke, berarti Kang selama ini ada pandemi kayak gini, latihannya kayak gimana, Kang? kalau latihannya kita tetap ada tugas online dari program dari tim pelatih. Jadi lakukan latihan mandiri walaupun ya berat karena beda lah suasana dan situasi Iya, betul. motivasi walaupun kita latihan tapi kalau kebersamaan kalau rame-rame kan beda lah suasana kita seperti main bola rame-rame kalau sendiri setiap hari ada sikap bosan tapi itu kita tetap lakukan karena ya itu udah kebutuhan sehari-hari jadi walaupun berat tetap jalani jadi kita tetap online tetap kasih tugas jadi kita ada laporan kayak gitu. Oke, berarti latihannya di rumah ya, Kak? Ya latihan di rumah latihan mandiri. Ya tetap di rumah aja ya. Hmm. Tuh teman-teman meskipun lagi pandemi tapi tetap ya para pemain bola juga tetap latihan gitu, tetap produktif untuk tetap berlatih gitu. Ya, Kayak gitu. biar sekalian menjaga imun kan vitamin D kita Iya berjemur betul. juga. Kan salah satu itu kan biar kita tetap sehat ya olahraga dan ya itu olahraga. Iya benar-benar. Berarti ada pertandingan yang harusnya dilaksanakan tahun ini terpaksa diundur atau ditunda nggak sih, Kang? Ada kemarin sempat kita ya terobati kita hampir setahun kita ada Piala Menpora kemarin yang ya mengobati pertandingan hampir 1 tahun kita seperti anak kecil yang dikasih bola udah setahun gak ada main bola kita dikasih senangnya luar biasa hampir semua pemain dan saya merasakanlah adrenalin itu tapi baru kita merasakan kesenangan itu akhirnya ya berhenti lagi tapi ya mudah-mudahan saya yakin dan optimis ini semoga secepatnya bisa normal kembali dan walaupun belum sepenuhnya normal tapi saya percaya di dalam situasi pandemi ini kita bisa jalan liga ini dan dengan
mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat. Apalagi kita ya pemain sudah divaksin, sudah setiap mau latihan di swab, jadi ya bukan berarti kita aman itu, tapi kita sudah melakukan protokol kesehatan yang sangat dipatuhi lah itu. Iya, benar-benar. Berarti tetap ya protokol kesehatannya tetap dijalankan Loh. biar tetap aman lah ya, Kak. Ya, kita safety ke diri sendiri dan sayang keluarga juga kan, kita nggak tahu kita sering aktivitas di luar, kita kan juga terus orang-orang sekitar kita, jadi kita jangan egois, jadi ya itu protokol kesehatan itu tetap dilakukan. Iya, betul. Nah, benar banget ya Kak, berarti kita harus menerapkan protokol kesehatan dan membantu pemerintah untuk vaksin juga gitu, karena itu salah satu cara untuk itu adalah pembuktian kita lah untuk menyayangi keluarga gitu. Betul. Dan orang-orang sekitar kita gitu. Ya. Nah, jangan lupa ya teman-teman. Oke Kak, tadi tuh banyak teman-teman yang menyapa Kak Dedi. Boleh dong Kak sapa dulu teman-teman malam ini yang udah join. Assalamualaikum buat semuanya, buat Boboto, buat teman-teman saya, buat semuanya yang di sana. Mungkin nggak bisa satu persatu, jadi saya ucapkan selamat dan sehat-sehat terus buat semuanya ya. Iya. Amin. Dan buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyain ke Kak Dedi, silahkan ya tanyakan di kolom Q&A ya teman-teman. Nanti insya Allah bakal aku bacain untuk nantinya sama Kak Dedi dijawab. Oke Kak, Kakak kan punya usaha juga nih dan sedang menjalankan beberapa usaha juga. Usaha apa aja sih Kak yang lagi Kakak jalankan dan gimana nih strategi Kakak dalam menjalankan usaha tersebut di tengah pandemi COVID-19 ini? Karena seperti yang kita ketahui, seperti yang kita lihat gitu, banyak banget usaha-usaha yang justru tuh gulung tikar gitu. Dan usaha yang middle up juga banyak, nggak sedikit gitu yang gulung tikar yang akhirnya memutuskan untuk tutup gitu. Nah, Kak Dedi sendiri gimana nih cara mempertahankan atau strategi untuk usaha yang sedang dijalankan di tengah pandemi ini? Ya, tapi mau memotong dulu, tadi kan baca di tagline-nya pengusaha berat lah kalau kita sendiri bukan pengusaha, masih belajar lah. Kalau masuk pengusaha tuh masih banyak lah pengusaha di sana. Jadi saya pandemi ini juga ada sisi positifnya buat saya pribadi sendiri ya. Di saat pandemi ini saya belajar di situasi ya, kita tahulah di saat seperti ini kita keterpurukan, kita nakes banyak yang ya kita tahulah, kita masyarakat dengan frustasi, dengan stres tingkat tinggi semua. Jadi itu yang tadi saya balik mutar otak untuk saya yang tadi di rumah, kalau diam saja ya gitu-gitu aja. Jadi saya bersama istri berusaha mencoba berusaha sekuat tenaga gimana nih di saat pandemi ini kita untuk memutar otak untuk gimana, apalagi saya kan dulu sebelum pandemi ini ada punya kafe, terus laundry, terus kos-kosan ada kan. Tapi setelah pandemi ini dampaknya sangat terasa sekali. Mulai dari kos-kosan, kita kan di Jatinangor sepi, nggak ada mahasiswanya satu itu. Pada pulang kampung ya. Iya, pada pulang kampung, kosong semua Jatinangor kan. Terus kedua laundry yang tadinya ya pastilah ada ketakutan kita di saat seperti ini kita mau cuci, tapi di saat pandemi itu kita 1 bulan 2 bulan terasa berat. Tapi ya kita banyak diskusi, banyak melihat inspirasi kita di YouTube. Banyak kok orang-orang di saat pandemi ini kita bisa bergerak malah melakukan hal-hal yang di kehidupan sehari-hari yang seperti biasanya. Dan saya memutuskan, saya tuh melihat banyak pengurangan pegawai kan. Saya tuh ya ada rasa kasihan gimana ya cara biar tetap pegawai ini tetap kita kerja kan, tetap memutar otak apa yang harus kita kerjakan. Bukan kita aji mumpung ya. Di saat seperti dulu kan pas pertama pandemi kita gimana sulitnya cari masker tuh. Iya, betul. Masker. Tetap kan kita di laundry itu banyak ibu-ibu, banyak pegawai yang setelah pandemi itu banyak dampaknya kan. Kita putar otak, akhirnya kita berusaha kita perkerjakan lagi lah pegawai itu dengan pakai masker tadi yang dipikir buat sehari-hari, ternyata efeknya alhamdulillah bagus kan setelah memutar itu bisnis masker. Terus kedua nambah lagi kita. Nah sekarang juga belajar ada
kita busana muslim kayak hijab, baju, terus berapa pakaian-pakaian yang itu. Dan alhamdulillah prospeknya positif, terus dan ya itu kita bisa menyenangkan, bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru buat orang-orang itu. Jadi saya itulah kepuasan sendiri. Satu, imun kuat, dua, dompet aman, ketiga bisa membuka lapangan kerja. Itu yang kepuasan sendiri. Jadi yang mudah-mudahan yang di nawaitunya untuk ibadah kedepannya lebih positif lagi sih. Dan saya juga berharap buat teman-teman di sana yang menonton sekarang ini tetap berpikir positif di saat pandemi. Saya tahu seperti kondisi sekarang tuh berat, pasti berat lah di luar sana tuh. Saya bukan karena ngomong, saya ini sharing karena pengalaman saya sendiri pribadi lah. Jadi pasti bilang, oh Kak Deddy bisa gini. Saya tahu di lapangan banyak lah situasi sekarang itu sangat sensitif. Tapi saya cuma mengajak tetap berpikir positif karena rezeki itu kalau kita bergerak, kita di agama kita sudah diajarkan kita tuh kalau kita bergerak, insya Allah kita tuh ibaratkan kan burung aja udah nggak takut, rezeki pasti ada yang ngatur. Tapi kita gimana berusaha mendapatnya itu. Jadi tetap berusaha berpikir positif di saat sulit ini. Mudah-mudahan ya pengalaman saya pribadi ini bisa bagi teman-teman di sana tetap berpikir positif di saat situasi sulit seperti ini. Iya, betul, setuju banget ya Kang. Tetap berpikir positif, tetap berusaha berikhtiar ya Kang ya, dan jangan doa juga gitu. Tapi kalau misalnya aku boleh ngutip nih, kita itu bakal dibedakan sama fixed mindset sama growth mindset gitu. Nah, kalau misalnya orang-orang yang punya mindsetnya yang fixed mindset itu, dia cenderung kalau misalnya dilanda musibah atau cobaan tuh mereka ya udahlah berpasrah dan ya udahlah usahaku bakalan bangkrut, ya udah tutup aja gitu, ngejual aset dan sebagainya. Beda halnya kalau misalnya kita mempunyai growth mindset gitu, dia bakalan berpikir bagaimana caranya untuk bertahan gitu, untuk survive, untuk mencari strategi yang tepat gitu. Nah, tadi salah satunya yang Kak Deddy lakuin gitu. Betul ternyata sekali. Peluang usaha itu tuh banyak ya Kak ya. Peluang usaha banyak dan harus disamain sama pasarnya gitu. Apalagi tadi niatnya juga Kak Deddy untuk kayak membuka lapangan usaha juga gitu. Ketika ada niat baik, insya Allah bakalan dibantu juga sama Allah ya Kak ya. Betul. Keren banget sih Kak. Oke. Tadi kayaknya fast Kakak salah fokusnya sama sepatunya Kak. Tadi aku baca komen kok sepatunya semuanya. Masa? Gitu. Oh, saya nggak lihat komennya di itu. Oh, emang ada? Iya. Oke Kak. Nah Kak, kali itu sebagai di tempat lain lagi banyak lagi anak musik. Oh gitu. Iya, nggak apa-apa Kak. Oke, kali ini sebagai tokoh publik ya Kak ya, pasti banyak sepanjang perjalanan hidupnya pasti banyak up and down gitu. Pasti jatuh bangun itu banyak banget lah gitu. Pasti. Nah, ini kita kan lagi dihadapkan sama pandemi COVID yang mungkin si cobaannya, ujiannya tuh lebih 2 kali lipat dari sebelumnya ya kayak banyak justru generasi muda ini tuh yang emang tuh patah semangat lah, terus kayak ya udahlah ini kenapa sih harus ada COVID, malah mengeluhkan gitu adanya COVID itu malah menjadi bumerang buat mereka untuk maju, untuk malah gak mau untuk maju atau malah pengennya ya udahlah berhenti aja, ya udahlah pasrah aja gitu ya Kak. Kira-kira menurut Kakak tips apa sih yang mau Kakak kasih ke teman-teman khususnya generasi muda nih yang mereka yang mau ngejalanin usaha gitu atau enggak mau lagi ngejalanin usaha tapi mereka kayak menyerah lah gitu, atau enggak untuk mereka yang memang mau mencapai impiannya, mencapai cita-citanya atau mencapai karirnya gitu. Nah, kira-kira hal apa yang emang harus mereka miliki nih Kak? Ya, saya sih bawa lagi balik ke agama kita ya. Pertama ya kita harus kuatkan dulu iman dulu. Terus kita tujuan ke depannya. Kita ibaratkan kita pelajaran lari lah tujuannya. Kita tujuannya 100 meter. Kita tetap targetkan 100 meter. Walaupun ya di 100 meter itu banyak rintangan prosesnya. Ya seperti saat seperti ini dibilang berat lah. Seperti di sisi materi, di sisi tenaga, di sisi kesehatan, semua itu proses-proses yang menghalangi untuk kita lari ke 100 meter itu. Jadi saya tetap
mengajak buat anak-anak muda sekarang tetap fokus, tetap ikut positif walaupun dengan keterbatasan, dengan situasi seperti ini yang sungguh sangat berat lah, dibilang berat, saya juga merasakannya itu berat sekali. Tapi kalau kita pengen, banyaklah inspirasi kita lihat di luar sana yang sukses-sukses dan yang berhasil. Kenapa mereka bisa? Karena mereka tetap fokus walaupun orang-orang pikirnya menyepelekan, terus orang-orang berpikir nggak bakal bisa. Terus jangankan orang-orang lain, di lingkungan sendiri kita, maaf di keluarga kita pasti ada yang menganggap sepele itu. Tapi kalau kita tetap fokus, tetap percaya, iman yang tadi saya bilang itu, insya Allah walaupun prosesnya berat yang untuk menuju 100 meter itu, insya Allah bisa. Di saat proses-proses sekarang itu yang ya berat, apalagi situasi seperti sekarang itu nggak cukup dibilang kayak seperti saya sekarang ngomong ini, omongan pasti orang bilang ya itu ngomongnya aja, kalau menghadapinya pasti berat. Tapi ya kita harus terima, harus kita jalani, walaupun situasi berat ini kita harus hadapi, harus lakukan hal itu untuk mencapai target itu. Jadi tetap fokus, tetap ikhtiar, tetap berdoa, pokoknya yang penting satu lagi itu ya sekarang, untuk menuju itu tetap jaga kesehatan. Itu yang kalau kita nggak sehat, nggak bakalan kita mencapai yang kita impikan itu sih yang saat sekarang ini banyak sih, kayak jangan jauh-jauh di lingkungan seperti saya sekarang, banyak anak-anak muda apalagi sekarang mungkin merasakan sekolah setelah lulus, banyak yang tadi kata Kiki bilang menyerah aja dengan keadaan udah jadi gini aja lah, kita gimana susah, nggak mungkin kita dari kampung bisa sesukses di orang kota gitu. Tapi itu omongan itu nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini tuh. Apalagi kalau kita percaya tuh suatu, kita percaya, berdoa, dan lakukanlah yang walaupun berat proses-proses itu. Nikmati prosesnya, dan kalau kita udah di titik 100 meter itu, pasti kita merasakan hal puas. Kalau kita dari 1 langsung ke 100, beda prosesnya gitu. Nikmati. Kita nggak tahan banting, nggak tahan kita. Jadi kita siap tahan banting itu. Jadi kita mudah-mudahan di 100 meter, sudah 100 meter itu merasakan hal proses itu sih. Ya, betul. Berarti kita tetap berusaha, tetap berdoa, tetap positif gitu ya, Kak. Untuk ya apapun kondisinya tuh kita harus tetap positif gitu. Dan kalau misalnya aku boleh ngutip gitu, krisis itu kita kan lagi menghadapi krisis ya, pandemi COVID-19 gitu. Krisis itu adalah peluang plus ancaman gitu. Tapi di sini kan ada peluang ya. Nah, peluang ini tuh kita yang harus fokusnya ke peluang itu gitu untuk mencapai mimpi kita, terus mencapai target kita gitu. Jadi jangan fokus ke ancamannya, tapi fokusnya ke peluangnya gitu ya, Kak ya. Alright. Gitu, oke. Ya ampun, seru banget ya, Kak. Tapi dari tadi aku baca komen-komennya malah salah fokus sama Kita pindah tempat aja gitu. Ini teman-teman, itu oke ya, Kak. Berarti perjalanan Kak Dedi juga sampai ada di titik ini juga nggak mudah ya, Kak ya. Dari mulai Kakak dari join di klub bola itu dari usia berapa ya, Kak ya? Dari usia 10 tahun. 10 tahun ya, 10 tahun sampai ada di pencapaian usia sekarang itu ternyata perjalanannya cukup panjang banget, dan itu pastilah mengalami jatuh bangun banget ya, Kak ya. Tapi tetap gitu, kita harus ketika kita ada di posisi yang sangat-sangat jatuh, kita tidak ada pilihan lain selain bangkit lagi ya, Kak. Jadi kita ya harus bangkit lagi. Apalagi sekarang kita juga dihadapin sama COVID, sama pandemi yang membuat semuanya tuh situasinya tuh menjadi yang tidak pasti gitu. Ini justru menjadikan challenge lah untuk kita semua untuk tetap produktif, untuk tetap bangkit, untuk tetap meraih impian-impian kita gitu, apapun kondisinya gitu. Oke, Kak. Kak, kita masuk ke Q&A aja ya, Kak ya. Boleh. Udah ada beberapa yang bertanya. Oke. Kita masuk dulu. Oke, ini target, yang pertanyaan pertama ya, Kak. Target atau mimpi yang belum Kak Dedi wujudkan apa aja katanya? Kira-kira apa aja nih yang pengen diwujudin, yang udah terplanning sama Kakak? Di sepak bola apa di mana ini pertanyaannya? Di mana aja, Kak, di sepak bola ataupun di karir Kakak yang lainnya.
Ya pasti di sepak bola kalau khususnya sekarang saya membela Persib Bandung, targetnya pasti pengen membawa Persib Bandung juara. Apalagi saya asli orang Bandung, ya pasti pengen Persib juara. Kedua ya pasti main di Juventus. Mungkin baca komennya. Iya ya, pokoknya. Ya kedua ya pasti pengen apa mempunyai usaha-usaha yang sekarang saya rintis ini sesuai track lah dan bisa apa membuka lapangan-lapangan kerja yang setelah bikin ya tadinya ya awalnya coba-coba tapi sekarang ketagihan jadi pengen berbagi lah. Jadi saya targetnya ya mudah-mudahan ya itu yang saya lakukan sekarang itu ya niat ibadah, mudah-mudahan positif. Jadi itu. Oke. Ini Kak ada yang nanya kapan katanya Ya. liga dimulai katanya Kak. Insya Allah tanggal 20 ini mudah-mudahan ya doain supaya ada hiburan, imunnya semua kuat. Pokoknya efek semuanya bisa ya di luar nonton senang, penonton bisa apa ya nambah imun. Ya, jadi ada hiburan lain di rumah dan kita juga sehat, dijaga kesehatannya supaya apa tetap liganya jalan. Amin. Semoga ya teman-teman, semoga kasus COVID-nya cepat menurun. Amin. Aduh, dan salah semoga satu Persib harapan bisa semua. main lagi nih. Ini Ya. banyak bobotoh Persib. Yes. Oke, lanjut ya Kak ya. Nilai kehidupan apa yang Kakak pegang teguh sampai sekarang? Atau mungkin prinsip gitu, prinsip kehidupan atau nilai kehidupan? Nilai optimis. Optimis. Okay. Ya karena kita nggak ada yang tahu 1 menit ke depan, 2 menit ke depan. Tapi kalau kita optimis, walaupun kita nggak tahu, tapi kita harus lakukan dengan optimis segala pun. Itu yang saya prinsip dari dulu, dari kecil ya dengan keterbatasan saya sepak bola, tapi optimis walaupun nggak yakin. Wah si itu mah jago main bolanya, wah si itu mah bapaknya punya ini, si itu pasti. Tapi saya yakin saya itu bisa, saya itu insya Allah latihan sama kan manusia makan sama, doa sama, terus semuanya sama. Tapi yang menentukan tetap di atas. Jadi tetap optimis. Walaupun kita hasilnya itu berarti itu yang terbaik buat kita kan. Tapi yang kalau kita belum apa-apa udah pesimis, nggak usah lah kita lakukan ke depan. Tidur aja di rumah. Terus ya rebahan aja. Tapi yang itu yang saya terapin dari dulu. Banyak yang ya bukan curhat ya berbagi aja ya. Ya banyak yang hal yang dulu pas kecil saya menganggap sepele. Nggak bakal jadi. Mana sih lakuin hal-hal gila kasarnya. Orang lagi istirahat, ini lagi latihan. Orang lagi belum berangkat latihan udah ada di lapang. Itu hal-hal yang tadinya dianggap sepele tapi dampaknya sekarang yang saya rasain. Oh ternyata yang dulu tuh benar yang saya rasakan tuh. Jadi ada semuanya tetap optimis yang saya prinsip dari dulu tuh. Iya benar-benar. Tapi ya satu juga nggak overconfident ya, maksudnya optimis bakal kita menang gitu, wah udah mendahului itu, bahkan itu berarti kayak gitu. Iya benar. Lagian kan Kak apa namanya itu omongan itu doa juga ya Kak ya, bisa jadi ketika kita bilang pasti menang itu menjadi doa juga gitu. Kalau misalnya bahasa psikologinya tuh ada ya Kak kayak positif afirmasi gitu. Nah semakin kita bilang hal-hal positif pada diri kita gitu ataupun pada target kita, mimpi kita, maka seluruh sistem dalam tubuh itu mengaminkan gitu dan sekitar itu mengaminkan. Maaf motong ya yang kayak Kak Kiki bilang optimis imun itu juga seperti kejadian dulu pernah saya cedera parah sekali. Tapi ya karena kita yang mengendalikan tuh diri kita sendiri. Kalau kita optimis yang tadi ya kata dokter misalkan kesembuhan saya tuh 8 bulan, tapi dengan orang semua saraf-saraf kita yang mengendalikan. Apalagi kalau kita berpikir optimis itu ya kita maaf bukan menyepelekan dokter, dia tahu dokter kita itu udah punya kita sama manusia, tapi dengan optimis kita saraf-saraf itu saya kendaliin sendiri ya lebih cepat kesembuhan itu. Jadi ya saya percaya yang benar kata Kiki tadi bilang ada sistem itu yang bisa jalankan itu. Iya benar, setuju Kang. Jadi tetap optimis ya teman-teman dan berpikir positif juga. Ya. Oke, lanjut ya Kak. Oke, strategi permainan bola seperti apa yang bisa diterapkan di dunia usaha? Mungkin strategi permainan bola yang
Ya, kakak terapkan yang bisa diterapkan juga di dunia usaha gitu? Kira-kira apa? kita menerapkan formasi 442 di bisnis. Oke. Ya, bercanda, Itu apa bercanda. Kak? Kayak gimana? Itu strategi, udah pertanyaannya lucu. Ya, enggak, strateginya ya pasti ya karena saya berposisi gelandang, karena banyak visi lah, maksudnya visi kan wawasan, terus jadi saya menerapkan di usaha saya yaitu banyak wawasan karena kita harus melihat, belajar, keluar, belajar, melihat hal-hal yang lebih baru lagi, berinovasi, apalagi di saat-saat seperti ini, kita harus banyak berkreasi. Kita kalau kalau apa ya gitu-gitu aja kasarnya AA aja, kalau nggak ada inovasi semua bakal ketinggalan. Jadi yang saya terapkan seperti di sepak bola kan kita harus banyak kreasi, inovasi. Dah gak itu lucu baca komen. Iya. Apa ya pasti ya itu yang saya terapkan, jadi harus banyak, intinya harus banyak inovasi dan tetap belajar ke depannya. Kita jangan nggak mau belajar setiap satu hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun, banyak perubahan-perubahannya. Itu sama seperti di sepak bola gitu, banyak perubahan-perubahan yang kita itu sama diterapkan di bisnis juga. Kayak ya banyak lah teman-teman saya yang udah sukses itu, saya sering ngobrol, sering diskusi, ajarkan saya. Jadi harus kita jangan asalnya kolot, jadi jangan terpaku di satu itu aja, harus belajar, berani belajar, jadi banyak inovasi. Dan mudah-mudahan yang saya serap dari teman-teman saya yang udah lebih sukses dari usaha saya ini, mudah-mudahan ya saya bisa melaksanakan, walaupun ya saya masih belajar, tapi ya seninya belajar dari proses itu yang saya sekarang jalani, nikmati, ya itu. Iya, benar. Berarti emang kita kan kalau belajar itu proses seumur hidup ya Kak, jadi jangan Ya, pernah berhenti untuk belajar ya. betul, Jadi itu sampai penting. kita tutup, dia harus tetap belajar dalam hal apapun juga. Iya, betul, setuju. Oke, lanjut ya Kak. Kang setelah pensiun dari sepak bola nanti tetap pengen jadi pelatih atau melanjutkan usahanya? Kalau dibilang itu, kalau saya nggak mungkin lah. Saya dari basic saya sepak bola. Ya saya sekarang jalani pasti nggak jauh dari sepak bola. Tapi sekarang juga kan belajar, ya jadi belajar usaha. Siapa tahu kan, nggak ada yang tahu, bisa jadi manajer, bisa apalagi bisa jadi pemiliknya juga. Iya, Bisa amin. beli, amin. Ya kan kita harus cita-cita tuh harus tinggi, jangan Iya, jangan betul. kata orang Sunda tong kagok lah. Iya, Jadi setuju. mudah-mudahan diaminkan dari ini, dari teman-teman ya. Amin. Ya satu, jadi pasti jadi nggak jauh-jauh dari sepak bola, apalagi itu basic saya dan seni saya di situ. Dan ya kedua, ya kita nggak ada yang tahu kan ke depan, tapi saya berusaha dari sekarang belajar di situ. Oke, kita lanjut. Oke. Tuh, Lumayan nih banyak ya Kak pertanyaannya. nggak apa-apa. Oke. Ini kayaknya ada yang mau jadi pemain bola Kak. Kak gimana caranya jadi pemain bola? Tipsnya dong Kak katanya. Tipsnya punya sepatu bola. Oke. Ya tipsnya harus rajin berlatih, berdoa, belajar, dan berusaha. Ya tipsnya itu satunya. Kita harus belajar. Ada belajarnya dari mana? Dari pelatih, dari orang tua. Kita harus belajar dan berlatih. Kita kalau banyak ya di sini, bukan mungkin banyak anak-anak sekolah sepak bola seperti saya sekarang, dulu dari Jatinangor ke Bandung mungkin seminggunya cuma latihan 3 kali. Tapi kalau bisa ada waktu, bukan kalau bisa, harus ini ada waktu pulang sekolah, sebelum sekolah kita latihan dulu, terus belajar. Itu tips yang saya jalani dulu sih. Jadi pemain sepak bola gimana? Udah Ya. ya tapi. Oke, berarti Kak jangan, kalau misalnya nih ada yang pengen jadi pemain bola, berarti langkah pertamanya harus kayak gimana dulu nih Kak? Ya itu Join di langkahnya, harus klub punya dulu bola, atau? sepatu bola. Iya. Iya. Langkahnya ya yang kita bukan gitu. Saya sendiri juga dulu nggak harus punya sepatu dulu. Saya termasuk lahir dari jalanan, kita pakai nyeker lah, kalian nggak
alas kaki kalau Iya. itu kaki ayam. Hmm. Tapi itu patah semangat, kita tetap harus ada langkah pertama, yaitu harus ada niatnya dulu. Kita harus yakin niatnya tuh jadi main sepak bola. Walaupun dengan banyak rintangan-rintangan, sama lah, banyak pemain-pemain yang lebih ke situ, hampir sama prosesnya seperti itu. Jadi langkahnya tetap satu, yaitu niatnya, jangan patah semangat, dikit-dikit, walaupun kita baru sekali main kalah, udah gak semangat. Jadi tetap harus semangat. Jadi tetap berlatih, tetap berdoa, tetap disiplin. Itu yang penting, disiplin tuh. Disiplin juga paling penting. Disiplin apa? Disiplin makannya, belajarnya, istirahatnya, itu ya. Oke. Iya ya, disiplin ya teman-teman. Iya Ya, benar-benar. Kadang ini kalau salpuk misalnya, cuma komen-komennya. iya benar-benar Kak. Bahkan tadi Kak katanya ada yang ulang tahun sih Kak, pengen diucapin sama Kakak. Siapa? Siapa? Yoga Gusmana Kak. Oh, barokah. Selamat ulang tahun buat Yoga. Semoga sehat, pokoknya panjang umur. Pokoknya doa terbaik buat Yoga ya. Amin, amin ya Allah. Tuh udah diucapin ya sama Kak Dedi langsung ya teman-teman. Ya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Oke. Kakak pernah gagal berkali-kali nggak katanya? Gimana caranya bangkit dalam kegagalan? Sering lah. Sering ya Kak? Sering. Banyak. Kemudian Kiki juga sering lah mengalami hal-hal seperti itu. Pasti Kak. Ya, tapi itu yang jadi, kan ada peribahasa, pengalaman itu kan sangat guru yang terbaik kan. Yeah. Jadi kegagalan itu saya pikir positif. Kalau yang tadi balik lagi, yang tadi kita bahas lagi kan, kalau kegagalan kita yang prinsip saya nggak optimis, ya sudahlah, mungkin sekarang ya bukan berarti saya sekarang sukses apa enggak. Yang saya sekarang kan, saya bersyukur di posisi sekarang bisa alami hal-hal sekarang tuh. Tapi yang saya alami dulu ya sempat ditolak, gagal seleksi, mau pergi ke Bandung aja susah, kegagalan seperti itu, yang kita mau masuk nasional tim nggak masuk. Tapi kegagalan itu yang menjadi bahan pelajaran saya untuk kedepannya lebih baik lagi. Ambil contoh aja kekurangan saya, ambil positifnya. Tim pelatih itu mencoret saya kegagalan, berarti ada kekurangan yang saya nggak miliki. Saya terus pikir kekurangan apa, dan next lagi kedepannya harus saya betulin kekurangan saya itu. Dan alhamdulillah setelah itu ya benar lagi, walaupun setelah itu ada kegagalan lagi, kalah lah di final, kita yang bikin sedih, apa sih yang bikin kita kalah, pikir lagi, belajar lagi. Jadi kegagalan itu sebenarnya kalau kita ambil sisi positifnya itu bagus loh. Jadi berarti berarti ada kekurangan yang kita miliki untuk diperbaiki ke depannya. Jadi jangan selalu mikir kegagalan itu hal yang buruk dan negatif. Jadi yang saya dulu alamin banyak kegagalan itu yang saya pelajari menuju keberhasilan. Itu sih. Berarti kegagalan itu bukan akhir dari segalanya juga ya Kak. Ya, tapi itu adalah proses belajar kita. Kegagalan itu awal dari segalanya. Nah gitu teman, kegagalan adalah awal dari segalanya. Jadi jangan, kalau misalnya teman-teman kan menghadapi itu jadi quote. Iya, quote of the day. Quote KDD. Kegagalan awal dari kemenangan teman-teman. Jadi kalau misalnya kita gagal berkali-kali, ya kita bangkit lagi gitu. Terus evaluasi juga ya, evaluasi diri kita juga, apa sih yang kurangnya gitu, sehingga nanti kita enggak melakukan kegagalan yang sama ya Kak. Tapi it's okay gitu kalau misalnya kita gagal berkali-kali juga gitu. Karena namanya juga kehidupan ya Kak, pasti akan menghadapi kegagalan-kegagalan itu gitu. Tapi itulah yang akan menjadikan diri kita lebih hebat. Gitu ya Kak. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Prestasi atau pencapaian apa yang sudah dianggap berhasil, dan bisnis mana yang sekarang menjadi prioritas Kang Dedi katanya? Pencapaian pasti bermain di nasional tim, itu salah satu pencapaian. Terus membawa tim, salah satu tim juara, itu pencapaian yang luar biasa. Terus jadi pemain terbaik, luar biasa. Tapi itu semua pencapaian itu pencapaian sangat bagus. Tapi yang lebih lagi bisa membanggakan orang tua, orang-orang sekitar, istri dan anak-anak yang bisa di orang-orang sekitar kita, itu yang pencapaian menurut saya lebih terbaik lagi.
Dan bisnis ya sekarang semua prioritas menurut saya, karena itu kalau saya nggak bukan prioritas ya kenapa saya jalankan. Jadi saya sekarang ya seperti kos-kosan, terus laundry, terus ya sekarang kerja di Busana Muslim menjadi prioritas, dan mudah-mudahan ya di sini harus doakan juga ya. Amin. Ya mudah-mudahan lancar, dan yang tadi saya niatkan itu yang ketagihan yang tadi awal-awalnya di saat pandemi ini, yang tadinya nggak kepikiran bakal membuka usaha seperti ini, tapi di pandemi ini menjanjikan dan bisa membuka lapangan kerja untuk orang-orang sekitar, dan itu yang bikin kepuasan batin sendiri sih. Benar-benar. Oke. Nah Kak, ada pertanyaan lagi ya Kak ini. Kak, gimana sih caranya biar bisa lebih berani keluar dari zona nyaman? Biasanya nih anak muda kan, ya udah gue nyamannya di sini gitu, aku nyamannya di sini, ya udahlah. Jadi nggak nge-challenge dirinya sendiri gitu. Gimana sih caranya kita keluar dari zona nyaman? Gitu? Iya, nggak berisikan ada suara anak nggak apa-apa. Enggak. Ya belajar pengalaman saya dulu dari usia 15 saya men-challenge diri. Kenapa? Ya ini berbagi bukan berarti yang sekarang di zona nyaman ya, tapi ini pengalaman saya sendiri aja. Kalau saya diem aja di sini aja, nggak ada peningkatan, nggak ada, kita nggak tahu sebenarnya di atas tuh banyak sekali banyak lah. Jadi saya men-challenge diri dari usia 15 mulai merantau lah. Jadi merantau itu salah satunya. Jadi kita setelah tahu merantau ternyata banyak lah, ternyata yang kita tuh pas di zona nyaman itu, yang di zona nyaman kita mungkin dekat keluarga enak, nggak ada apa-apa, tinggal makan, tinggal kita kalau di luar kita mau makan aja harus berpikir 2 kali kita gimana sih makan. Kalau kita di posisi nyaman itu nggak berpikir untuk yaitu berkreasi untuk cari makan aja, kita harus memikirkan otak, dan itu salah satu challenge untuk keluar dari zona nyaman, hal-hal seperti itu. Meningkat lagi ke hal-hal yang lebih tinggi lagi, mungkin dari saya sepak bola, enak di Bandung banyak lah dekat keluarga gitu, tapi saya men-challenge diri keluar, ternyata di sana banyak tekanan lagi, kita jauh dari keluarga, dari rumah kita, dari semua hal-hal yang itu men-challenge diri. Tapi hal-hal positif itu balik lagi, challenge lagi, saya ke luar negara kan, Malaysia selama setahun diam sendiri, tapi banyak hal-hal yang tadinya ya tak terduga lah, yang kita yang dulunya ternyata banyak hal-hal yang lebih itu. Jadi ya itu yang saran saya buat anak-anak itu, karena senang lah proses untuk men-challenge diri itu banyak hal-hal yang bakal nanti pasti asik lah dibilangnya itu asik itu kalau kita menanggapinya hal itu dengan positif. Jadi jangan dikit-dikit udah tahu nanti di sana nggak bisa makan, nanti banyak ya itu yang sekarang tuh yang saya sering sharing sama teman-teman saya di sini yang belum merasakan itu. Jadi saya mudah-mudahan teman-teman yang masih merasakan ya di sini lah dengan kenyamanan, dengan popularitas, tapi cobalah buka wawasan, banyak hal-hal di luar sana tuh yang lebih positif dan lebih mungkin nanti bakal merasakan iya ya, kenapa nggak dari dulu? Pasti ada omongan seperti itu. Jadi biar yang merasakan diri sendiri. Jadi ayo kita jangan zona nyaman aja, karena banyak hal-hal di luar sana yang lebih asik lagi. Iya, benar, setuju kan. Jadi kekhawatiran, ketakutan itu mendingan kita kepinggirkan dulu ya. Itu yang prinsip tadi, jangan pesimis duluan lah. Ya, jangan pesimis duluan, karena sebenarnya ketika kita keluar dari zona nyaman kita, itu akan membuat diri kita itu lebih luas lah wawasannya, pengalamannya gitu. Jadi menjadikan diri kita juga lebih hebat juga ya Kak ya. Lebih hebat, lebih bertumbuh gitu. Gitu teman-teman. Keren banget sharingnya Kak, inspiratif banget gitu ya. Karena kan sekarang lagi pandemi kayak gini tuh sosial media itu kan, penggunaan sosial media itu meningkat ya Kak ya, tinggi gitu. Makanya dengan adanya sharing sama tokoh inspiratif, semoga ini menjadi salah satu motivasi juga gitu untuk teman-teman yang nonton pada malam ini gitu. Terutama kita bisa mendapatkan banyak banget hal-hal positif dari Kak Deddy gitu. Tadi perjuangannya
Dan pandemi ini bukan menjadikan kita justru berhenti atau mengeluh gitu ya, tapi tetap kita harus bangkit, harus produktif gitu, harus tetap menjalankan target kita yang mau dicapai gitu. Kak, satu pertanyaan lagi deh Kak, katanya gimana caranya biar kita produktif di rumah katanya Kak? Biar produktif, yaitu jangan banyak rebahan. Satu, kita produktif tetap lakukan hal-hal yang bisa, apalagi dengan tadi bilang Kiki itu media sosial tuh sekarang tuh ya harus dilakukan dengan hal-hal positif. Kita bisa produktif dengan ya bisa di rumah aja dengan lakukan media sosial sekarang, bisa berbisnis, apalagi sekarang banyak lah cara-caranya lah, banyak sekarang panduannya gimana tetap produktif, apalagi di masa sekarang tuh banyak sekali. Jadi jangan tadi bilang jangan selalu ngeluh, walaupun di situasi sekarang kamu enak bilang jangan ngeluh, situasi sekarang berat. Tapi ya itu kita harus hadapi sekarang, walaupun berat kita harus bangkit, kita lawan, kita ya itu produktif dilakukan di rumah, walaupun tetap di rumah tetap lakukan itu, bisa di media sosial, bisa yang ya hal-hal yang bisa dilakukan dengan positif. Oke, iya benar-benar. Jangan terlalu banyak rebahan, jangan terlalu banyak melakukan aktivitas yang kurang bermanfaat juga ya Kak ya. Ya. Jadi sekarang kan banyak banget juga ya Kak, kayak misalnya itu wadah-wadah online buat belajar gitu. Ini juga kayak salah satunya Instagram Live kayak gini juga kita mendapatkan value positif gitu. Jadi maksimalin lah di situ gitu ya Kak ya. Oke Kak. Tadi aku seru banget nih sambil live sambil bacain komen-komen. Terus tadi juga katanya ada yang umur 16 tahun udah menjalani bisnis, luar biasa banget ya Kak ya. Gitu. Oke Kak, karena waktunya udah habis sebenarnya. Sebenarnya makasih banyak buat mau sampai berjam-jam. Terus saya kesempatan tadi. Oke, ini banyaknya soalnya menyemangati. Masih ada pertanyaannya? Udah Kak. Udah suka. Oke, mungkin kita cukupkan ya Kak ya. Makasih banyak buat Kak Dedi udah meluangkan waktunya untuk kita nih sharing hal-hal positif. Semoga kita bisa mendapatkan kebaikan dari sharing malam ini. Kita bisa mendapatkan banyak hal positif dari sharingnya Kak Dedi gitu. Mungkin terakhir Kak, ada nggak pesan dari Kak Dedi pribadi begitu untuk teman-teman yang hadir malam ini, untuk generasi muda nih khususnya gitu, karena kan sekarang kan generasi muda itu lagi diujinya itu di pandemi gitu ya. Jadi buat teman-teman yang hadir hari ini khususnya gitu, apa pesan yang mau Kak Dedi sampaikan gitu? Ya, pesan-pesannya buat milenial sekarang dan masyarakat di sana, buat Boboto juga, satu ya pesannya tetap jaga kesehatan, lakukan vaksin, dan setelah itu kalau kita sehat, kita bisa melakukan hal-hal yang positif. Satu ya, kita di saat pandemi seperti sekarang, walaupun berat, tetap kita jalani, hadapi, dan mudah-mudahan kita bisa melawan pandemi ini, kita melaluinya kembali ke normal kembali, dan kita harus lawan dan bangkit. Itu aja sih buat anak muda sekarang. Tetap optimis, tetap positive thinking, tetap apapun yang terjadi, apapun kita meskipun kita lagi dihadapi sama pandemi, tapi kita tetap harus bangkit, harus meraih target kita, mimpi kita ya Kak ya. Tidak ada alasan lah gitu. Bukan suatu alasan ketika kita dihadapkan sama pandemi justru membuat kita itu mundur, membuat kita itu malah menyerah gitu. Justru itu adalah tantangan buat kita ya Kak ya. Ya, betul. Oke Kak, sekali lagi makasih banyak ya. Makasih buat waktunya. Semoga Kak Dedi dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi sama Allah. Amin, amin, amin. Oke, baik, kita cukupkan sampai di sini ya sharing kita malam ini. Semoga nanti ada kesempatan lagi buat sharing sama Kak Dedi yang super inspiratif gitu, yang banyak banget masukannya, banyak banget hal positif yang bisa di-sharingkan dari Kak Dedi pribadi. Oke teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya cukupkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kak sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga imun, jaga iman, stay safe, stay healthy ya. Jaga dompet. Jaga dompet, siap Kak. Oke Kak.
Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.